Selamat datang di channel DS10FX. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dasar-dasar MKL4. Topik yang akan kita bahas adalah looping, yaitu melakukan perhitungan secara berulang-ulang dengan batas tertentu. Ada banyak metode untuk melakukan looping, tapi yang kita bahas di sini untuk materi dasar hanya dua, yaitu dengan menggunakan for dan while. Ini materi yang sebelumnya, dasar 1, saya akan membuat file yang baru dengan nama dasar 2. Pertama kita akan contohkan menggunakan for integer i. Misalkan kita menjelaskan variabel i di sini, memperkenalkan variabel i sama dengan 0, i kecil sama dengan 5, i plus plus tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, kontrol koma. Nah, dari contoh ini bisa dilihat bahwa i ini berfungsi sebagai indeks atau parameter yang akan dijadikan acuan berapa kali perintah di dalam kurung ini akan dilakukan. Nah, dari contoh coding ini kita lihat pertama di inisiasi atau diperkenalkan sebuah variabel i dengan tipe data integer yang nilai awalnya 0, kemudian nanti nilai maksimalnya adalah sama dengan 5 dan operasionalnya tambah-tambah. Jadi misalkan kita print nilai i, nah, kita memerintahkan melakukan print. Nanti print ini akan keluar di bagian export ini. Nanti dia akan ngeprint nilai i yang mulai dari i-nya sama dengan 0. Lalu dia akan print, kemudian setelah ini dieksekusi, i-nya akan nambah 1. Jadi i plus plus ini sama dengan i plus 1. Jadi sebenarnya arti ini i plus plus ini bisa saja kita ganti dengan i plus sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ini kita contohkan saja langsung untuk yang pertama ini. Kalau kita compile, nah di sini muncul robotnya dasar 2. Nah, kita tinggal langsung lihat di export. Kalau ini kita attach, nah dia akan ngeprint nilai i dari 0, 1, 2, 3 sampai 5. Nah, kalau ini misalkan kita bikin i-nya ini aja, kita ubah dulu. Kalau dia kecil dari 5, maka kita compile, dia akan ngeprint hanya sampai 4. Kenapa? Karena integer itu hitungannya tambah-tambah 1. Satuan terkecilnya 1. Nah, kalau ini kita buat kecil sama dengan 5, lalu ini plus sama dengan 2. Ini artinya variabel i ini akan diprint secara berulang-ulang, nanti nilainya meningkat terus dan peningkatannya tambah-tambah 2. Jadi pertama dia 0, 2, 4 dan seterusnya. Karena ini kita batasi maksimalnya 5, maka nanti bisa dihitung bahwa yang di print adalah nilainya 4 karena 0, 2, 4. Setelah itu dia akan melebihi angka 5, dia akan stop. Kita coba compile. Nah, ini 0, 2, 4 karena kita batasi nilainya maksimal 5. Nah, kalau kita ganti tipe datanya ke double, lalu kita print, apa yang terjadi? Dia akan ngeprint datanya dengan koma. Kalau yang tadi integer dia tidak pakai koma, sedangkan ini dipakai koma tapi tetap tambah-tambah 1. Nah, bedanya kalau ini kita misalkan ganti dengan 2, jadi dari 0 sampai 2, tapi plusnya tambah-tambah katakan 0,2.
Jadi inisiasi pertamanya nilainya 0, dia langsung ngeprint 0. Setelah itu dia akan tambah 0,2, 0,2 sampai maksimal 2. Kita lihat hasilnya. Nah ini 0, 0,2, 0,4, 0,6, 8, 1, 2 dan sebagainya. Nah ini untuk menghindari nilai-nilai yang komanya digit di belakang komanya panjang. Ini akibat dari tipe data double lalu dikonversi ke string, sehingga ada kemungkinan nilainya yang digitnya sangat panjang seperti ini. Nah untuk menghindari seperti ini tinggal diubah jadi double to string, bisa atas bisa bawah. Kita pilih yang atas, double to string. Yang diubah itu ke string adalah nilai i nya dengan digit, misalkan 1 digit. Lalu kita compile. Nah ini semua sudah dalam bentuk string yang digitnya 1. Kalau kita ubah digitnya 2, compile, nah otomatis dia akan 2 digit seperti itu. Gunakan di berbagai formula di coding kita untuk apa saja nanti pengulangan-pengulangannya. Misalkan untuk mengecek data candle 10 candle terakhir, data-data high dan low nya, dan mana nilai high tertinggi atau low terendah. Lalu dia akan melakukan perhitungan, katakan mulai dari candle 1. Jadi mulai dari ini, karena ini dihitung candle 0, dia akan candle 1, 2, misalkan ini candle sedang berjalan gitu. Ini candle sedang berjalan, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti setiap dia ketika nilai i, katakan ini startnya dari 1 dan dia ada di candle ini, lalu di sini kita bisa lakukan perintah. Katakan simpan data nilai high-nya berapa, lalu simpan data nilai low-nya berapa, dan seterusnya. Jadi dia akan melakukan perbandingan sampai 10 kali perhitungan, sampai 10 candle terakhir, untuk melihat mana nilai high dan nilai low dan sebagainya. Banyak penggunaan dari pengulangan looping ini nanti yang akan dipraktikkan di video yang lain di bagian membuat EA. Jadi untuk sekarang ini hanya dasar-dasar untuk mengenalkan fungsi dari looping saja. Yang kedua, menggunakan while. Contohnya kita deklarasikan dulu sebuah variabel, misalkan n sama dengan 5. While n besar dari 0, nah ini kita deklarasikan sebuah variabel n nilainya 5, lalu jika n lebih besar dari 0 maka lakukan perintah di dalam ini, yaitu print nilai n. Nilai n sama dengan n min min. Nah ini artinya pertama kita deklarasikan sebuah variabel n sama dengan 5, lalu dia akan deteksi apakah n lebih besar dari 0. Oke, n lebih besar dari 0, lalu print nilainya. Nanti dia akan print 5. Setelah itu 5-nya akan dikurang 1. Nah ini sekalian kita praktekkan. Yang tadi kita menggunakan plus plus, sekarang kita menggunakan min min. Jadi sebenarnya di sini pun bisa juga nanti kita menggunakan min min. Kita contohkan tadi, saya lupa, sorry. Nah ini kalau kita print, ini dinonaktifkan dulu, compile. Nah dia ngeprintnya dari 5 dulu. Jadi ini karena dia ngeprint dari bawah ke atas ini, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Nah kalau misalkan n nya deklarasinya 0,
Nah, ini terakhir nilainya n sama dengan 1. Kenapa nolnya nggak dipakai? Karena di sini tandanya lebih besar dari 0. Tapi kalau besar sama dengan 0, kita print. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kalau kita balik, misalkan ini n sama dengan 0, lalu di sini n kecil sama dengan 5, maka di sini n-nya harus plus. Karena apa? Kita memerintahkan dia untuk ngeprint nilai n tersebut jika nilainya lebih kecil dari 5. Nah, ketika dia masuk, setiap masuk ke dalam kurung n-nya nambah 1. Lalu muter lagi, dia ngecek apakah n-nya kecil dari 5. Kalau kecil dari 5, dia akan print tambah 1 lagi. Kita compile. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang untuk for, ini misalkan kita pakai integer i 5, ini plus, tadi seperti ini. Nah, kalau kita mau menggunakan min, maka ini harus yang paling tingginya di sini, ini besar sama dengan 0, dan ini min. Artinya apa? Pertama kita deklarasi diawali dengan angka 5, lalu nanti dia akan turun satu sampai minimumnya paling kecil adalah 0. Seperti itu. Kita coba. Ini hilangkan. Oke. Compile. Tidak ada error. Nah, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Kalau ini plus, artinya apa? Kita perintahkan dia diawali dengan 5 tambah 1 sampai 0, kan nggak mungkin. Jadi dia ini pengulangan yang tidak terbatas, nanti akhirnya akan error. Jadi ini saya tidak compile karena saya tahu ini pasti error dan sudah pernah saya coba sebelumnya. Seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan dicantumkan di komen atau kirim email ke kami secara langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat.